uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama dan terutama sudah merupakan ucapan seorang hamba untuk memperbanyak puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bersama dialah yang berhak untuk kita puja, dialah yang berhak untuk menerima pujian. Jadi dalam bentuk perbuatan kita inilah ucapan seorang hamba. Terus bersyukur, kita buktikan dengan ubudiyah kita, diimplementasikan dengan berbuat, berusaha mengerjakan apa yang telah menjadi perintah Allah. Begitu juga sebaliknya berusaha menghindari, menjauhi apa yang telah menjadi larangan Allah. Selawat dan salam semoga tercurah ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umat akhir zaman, kitalah umat akhir zaman ini yang lemah ini, sehingga kadang-kadang saking lemahnya, terjamin sunnah dok butimo. Padahal sebenarnya sunnah itu harus kita kerjakan semampunya, bukan semaunya, semampunya. Pengertian sunnah kita kan berpahala mengerjakan dan tidak berdosa meninggalkan. Tidak demikian. Hadis Rasulullah sahih mengatakan, orang yang tidak mengikuti sunnahku bukan sebagian dari umatku. Ini yang harus kita catat. Orang yang tidak mengikuti sunnahku bukan sebagian dari umatku. Jadi kalau kita tidak bisa mengerjakan sunnah semaksimal mungkin, paling tidak jangan membenci. Jangan membenci sunnah. Jangan membenci sunnah. Anon murtad kita rohan. Nah cocok tidak beda halak nomor jambang ibu timur. Padahal sebenarnya inilah fitrah pembeda. Saya kebetulan karena militer saja. Kalau kumpul paksa cukur lagi nanti teguran. Karena aturan kita jelas belum bisa. Kecuali waktu saya di tim Intel Koren bolehlah pakai jenggot. Jadi sebelumnya yang terhormat kepada bapak-bapak terkhusus kepada bapak wakil bupati yang telah meringankan langkah ini suatu kehormatan yang sangat besar bagi kami. Penghargaan yang setinggi-tingginya Pak Bupati, kami ucapkan terima kasih Wakil Bupati yang telah memang menyisihkan waktunya. Memang betul Pak Bupati. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang paling dibayar Allah paling mahal dalam bentuk pekerjaan kita. Saya yakin Pak Wakil sering dapat undangan. Tapi yakin aku undangan yang ini Pak Wakil bukan main-main ini. Nanti Allah akan berikan ganjaran balasannya. Mungkin tidak sekarang. Dan mungkin ini suatu berkah juga. Keberkahan dari musola ini bisa jadi. Sehingga ya orang kedua di Labusel ini datang kemari untuk meresmikan ini. Jadi nanti kami harapkan di sini adalah tanda tangan Pak Wakil Bupati. Nanti kami buat sini sebagai prasasti. Buat ingat-ingatan nanti mungkin 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Oh rupanya meresmikan musola ini dulu ya Pak Wakil Bupati atas nama Ustadz Fadli Tanjung SAG. Jadi kemudian yang terhormat juga kepada tokoh alim ulama, para guru, orang tua kami lah dalam hal ini dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, termasuk kepada tokoh pemerintahan lah. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, begitu juga kepada ibu-ibu yang telah berusaha ikut hadir menyaksikan di acara kita di Jumat pagi yang sangat barokah ini. Dalam hal ini kami ucapkan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kami berharap Allah akan memberikan ganjaran atas limpahan waktu ataupun kesempatan lah yang telah disisihkan buat di acara ini. Baiklah, di sini tadi saya seperti yang dikatakan oleh protokol atas sambutan dari Ketua Panitia Pelaksanaan Pembangunan Mushola Al Indah. Memang kalau dibilang ketua
agak risih. Tapi kalau untuk dari bagian dari reorganisasi memang ada benarnya. Jadi waktu itu Adinda Haji Budi sedang melaksanakan jihad musafir ke Pakistan. Lebih kurang 4 bulan, disitulah kita mulai pembangunan ini. Jadi memang sebelumnya saya ingin bercerita sedikit. Kalau sebenarnya musola Al-Indar ini terobsesi dibangun sebenarnya dari belasan tahun yang lalu, yang tepatnya ada di sebelah kanan kita. Tetapi kemarin setelah seiring waktu berjalan kita melihat memang alhamdulillah hidup musola itu. Ada berjamaah di situ. Pagi ada maghrib berjamaah, jadi kita lihat jamaahnya ada. Jadi kita berbincang-bincang dengan Ibunda Haja Intan Siregar, gimana Mak kalau kita renovasi, kita besarkan, karena kita tahu kan Mak, harta itu hanya dibagi 3. Apa yang kita makan itu yang kita hinakan, apa yang kita belanjakan itu yang kita binasakan, tapi apa yang kita infakkan, zakatkan, sedekahkan itu yang selama-lamanya sama Mama. Nama luat kok, tapi kita sorong terus, alhamdulillah. Itu tidak jadi kita bongkar, nggak usah kita bongkar, nanti bisa digunakan untuk yang lain, kita buat baru aja. Jadi memang di sini namanya saya tempelkan Intan. Waktu itu mendapat penolakan dari beberapa keluarga saya. Kebetulan izin Pak Wakil, saya anak paling besar laki-laki, 2 lagi di atas saya perempuan. Kenapa dibuat? Nanti jadi riak. Kenapa dibuat Intan? Hapus. Udahlah kalian diam saja sih. Toh juga musola ini dibangunkan bersifat pribadi, nanti diberikan untuk umum. Apa yang kalian terlalu banyak keberatan? Di sini perlu saya sampaikan, inna amalu binniyat. Niat saya sebenarnya menempelkan nama Ibunda Intan ini. Mungkin hal-hal ini, dalam hal ini nama ini masih biasa. Tapi di 10-20 tahun ke depan nama ini akan dicari-cari oleh keturunannya. Kami berkeluarga ada 6 orang, hanya 1 yang tinggal di kampung ini, Haji Budi. Anak saya 2 laki-laki, 1 perempuan. Belum tahu juga di bumi mana dia nanti akan dia pijak. Apakah dia tinggal di mana? Jadi sehingga suatu saat 15 tahun ke depan dia akan terkenang. Dia akan buka sejarahnya. Bangsa yang besar itu ialah bangsa yang tahu sejarahnya. Oh, on bay HP ngani musolanya bangun ni udonya. Lewati wingot ni pataru ayak ni arana. Marahaya marpantai di gunung tua, padahal ya batu sen gunung tua wingot di marcarito dia itu anaknya. Jadi inilah yang membuat pikiran saya, makanya menempelkan nama ini. Kebetulan namanya Al-Indar. Saya rasa kita di Teluk Rampah ini kalau mengingat nama ini, dia hanya nama. Kalau kita tidak buat namanya, siapa lagi? Inilah adalah orang tua saya, Pak Bupati Haji Indar Harha. Mereka bersaudara ada 8 orang, yang 5 laki-laki sudah tiada lagi, yang ada hanya perempuan 3 lagi. Jadi inilah bagian sebenarnya daripada kita mengukir sejarah. Memang kita yang hidup. Kita yang hidup ini hanya mengukir sejarah. Jadi sehingga kadang-kadang ketika orang itu melupakan sejarahnya, maka ia akan sombong. Jadi anggota songonau mak, adong boy otik BPS gadongannya bit sombong. Yat makuling me betul nautan dah do. Kau na jolo songot Pak Haji Marmin mah. Kau do mang pataru-taru amar kuat. Ya me bagian. Makanya kalau kita ingat sejarah kita tidak akan sombong. Saya lihat wajah Pak Tahan. Pak Fodo, audo mengobat kau hari raya itu sempuran. Mana tinggal kau motor punah sapi itu sih. Jadi bagaimana kita mau cerita sombong? Sehingga kita rendah diri. Bagaimana cara merendahkan diri kita? Termasuk mengingat sejarah kita. Mau diingat orang sejarahnya orang tua di baik. Kamar dangol-dangol, mungkin kita akan menghilangkan kita dari kata-kata sombong itu. Kemudian yang terakhir, harapan kami. Musola ini memang satu bagian daripada rumah ibadah yang ada di Teluk Rampah ini. Saat ini memang musola, suatu saat bisa berubah jadi masjid, tidak masalah. Karena setahu kami perbedaan musola dengan masjid itu, kalau masjid ada Jumatan, musola tidak, hanya demikian. Jadi suatu saat kalau memang diperuntukkan, katakanlah jamaahnya sudah memungkinkan, tidak ada, mainkan saja Jumatan, tidak ada masalah. Yang terakhir, harapan kami, karena memang musola ini sudah didirikan dengan niat lillahi ta'ala, tolonglah dimakmurkan.
nanti setelah ini masyarakat sini disusunlah PKM-nya sehingga ada yang bertanggung jawab penuh tentang musola ini. Baik itu kebersihannya, jangan sempat, mohon maaf, ada orang yang berhenti ketika dia mau berwudu sholat tidak ada airnya. Hal inilah adalah dibentuk organisasinya, sehingga yang jelek nanti umumnya memang kita masyarakat Teluk Rampa, tapi terkhusus masyarakat sini, impres ini. Jadi ini bukan milik Ibu Haja Intan Siregar, tidak, ini milik umum. Bila perlu memang kemarin kita rencanakan kita buat hibahnya. Memang, tapi karena ini sifatnya tergesa-gesa, ya inilah dulu. Yang pasti ini bukan milik kami. Kami hanya membangun. Ini hanya milik Desa Teluk Rampa. Jadi siapapun kita di sini harus merasa memiliki musola ini. Kita bersyukur, ya inilah yang Allah berikan pada kita. Mungkin kalau catatan saya, mohon maaf kalau salah, ini satu bagian daripada rumah ibadah di Simpang 3, di Desa Teluk Rampa, di Desa Bangun Sentosa, kemudian di sini. Jadi inilah yang menjadi PR kita. Harapan kami inilah, tolonglah kita jaga ini, terutama ya kemakmurannya. Jadi demikianlah kata sambutan dari saya. Baik nanti karena di sini lagi ada ibunda, mudah-mudahan bisa ia tambahi. Mohon maaf atas segala penonton dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.